Loving can hurt. I wanna follow where she In the night I lie and look up at you. Oh baby, you should go and love yourself. I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. When I see you. Hai guys, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Naura, saya Anas, saya Delia, dan di sini kami akan berkunjung ke Candi Sambisari dan juga akan melakukan observasi dan juga wawancara terkait dengan Candi Sambisari ini mengenai dengan atraksi, amenitas, ancillary dan juga aksesibilitas. Yuk ikuti keseruan kami, ayo! Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nabila Anas. Saya Delia Ayu Barokwi. Saya Naura Filatana. Ya, kami izin wawancara terkait pengelolaan dari Candi Sambisari. Iya, silakan. Sebelumnya Pak Putu boleh berkenalan dulu. Nama saya Putu Dananjaya. Saya di kelompok kerja fasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Gitu ya. Ya, izin bertanya ya Pak. Iya. Terkait Candi Sambisari sendiri, Iya. menurut Bapak apa itu destinasi Candi Sambisari? Menurut Bapak itu apa? Candi Sambisari ya, tentunya kalau dikatakan sebagai destinasi wisata ya pasti candinya ya yang bisa dijadikan destinasi wisata. Jadi candi itu kan tinggalan nenek moyang ya, tinggalan masa lalu yang mungkin masih bisa kita selamatkan hari ini. Jadi candi itu merupakan dulunya digunakan untuk tempat peribadatan ya, tempat peribadatan. Kalau misalnya Candi Sambisari itu tentunya peribadatan dulu latar belakangnya Hindu. Karena apa? Karena kita sekarang bisa temui di Candi Induk itu ada lingga Yoni ya, yang ada di sana ya, nanti silahkan dicek. Nah itu juga bisa menandakan bahwa candi itu merupakan dulunya digunakan atau difungsikan sebagai tempat peribadatan umat Hindu dulu pada sekitar abad 9-10 gitu kan. Kita perkirakan, kenapa kita perkirakan? Karena tidak ada semacam data primer yang menjelaskan atau yang sangat menjelaskan tentang keberadaan atau berdirinya Candi Sambisari. Beda kalau misalnya di Prambanan, Kalasan itu sudah ada prasastinya ya. Tapi kalau di Candi Sambisari belum kita temukan. Tapi dari bentuk, kemudian motifnya dan lain sebagainya, kita perkirakan itu berdiri pada abad 9-10. Masuk ke amenitas ya Pak. Bagaimana pengelolaan amenitas di sekitar Candi Sambisari untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung? Iya, selama ini memang ada sebenarnya kita di BPK Wilayah 10 itu kan tugas pokok dan fungsinya itu untuk pelestarian ya, pelestarian. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ada dinas pariwisata juga yang berkaitan dengan restribusi. Cuman kalau misalnya tentang di Candi Sambisari itu sudah ada beberapa fasilitas untuk pengunjung ya, mesti loket, kemudian juga ada kamar mandi dan WC kalau nggak salah ada, nanti silahkan dicek. Baru itu sih, karena memang kita di area candi itu memang ada beberapa aturan-aturan atau beberapa prinsip ketika nanti dibangun beberapa kalau teman-teman pariwisata bilangnya amenitas ya. Itu kalau kita fasilitas ya. Jadi ada beberapa zona-zona yang memang diperuntukkan untuk khusus, ini zona utama atau zona inti itu khusus candinya saja. Nah, nanti kalau zona 2 baru bisa nanti ada beberapa fasilitas penunjang untuk pelestarian. Di Candi Sambisari itu memang sangat terbatas areanya. Hanya beberapa yang bisa kita bangun gitu untuk beberapa fasilitas pengunjung. Tentunya kalau nggak salah ada beberapa, ada loket, kemudian ada tempat kita kantor
kantor kita, dan juga ada toilet ya. Kalau nanti coba dicek. Iya. Oh ya Pak, kemarin kan kalau nggak salah saya searching terkait fasilitas itu ada musola. Iya. Terus kemudian juga ada beberapa kayak gazebo, tempat duduk gitu bisa, sudah ada di sini. Lalu apakah terdapat kegiatan atau layanan tambahan di sekitar Candi Sambisari yang mendukung pengalaman wisatawan? Kalau kegiatan tambahan belum ya, kita karena kalau pariwisata itu kan kita serahkan ke misalnya operator, ke masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Kalau kita sih ketika ada pengunjung datang dan misalnya untuk menanyakan bagaimana sih candi itu dirawat, bagaimana candi itu dilestarikan, itu bisa dari para juru pelihara kita di sana dan tenaga keamanan. Nah, kita bisa menjelaskan lebih lanjut lah bagaimana candi itu dirawat gitu ya. Jadi mungkin sebatas itu dulu. Nah, tentunya kalau operator mungkin juga bisa lebih untuk menggali lagi untuk pengalaman pengunjung. Misalnya candi itu tidak hanya bisa dikunjungi tapi bisa untuk kegiatan di sana. Tapi kegiatannya memang kita pilih yang tidak kegiatan edukasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang tentunya tidak berseberangan dengan praktek-praktek pelestarian di sana gitu kan. Kita pilih. Ada beberapa mahasiswa yang menggunakan untuk sosialisasi, selain sosialisasi tentang candi juga mereka misalnya ada semacam game-game sederhana untuk lebih mengenalkan satu sama lain kayak Arbon tapi secara ringan dan sederhana gitu ya. Itu juga sering di sana. Kemudian pertemuan-pertemuan juga ada di sana. Boleh nggak apa-apa asal ya kegiatannya kita pilih-pilih gitu. Ya, yang macam apa ya, yang aneh-aneh gitu. Kayak edukasi atau pariwisata nggak? Lalu bagaimana upaya pengelolaan dari pengelola Candi Sambisari? Jadi pengelolanya siapa aja ya Pak? Ya, kalau di dalam pelestarian BPK Wilayah 10, jadi pelestarian itu untuk memelihara kebersihan dan lain sebagainya. Itu kita pemugaran jika nanti ada perlu dipugar, atau konservasi, misalnya kan konservasi batu-batu itu kan di tempat terbuka ya, kadang-kadang ada beberapa tumbuhan, kemudian juga kadang-kadang juga kita perlu untuk membersihkan itu. Nah, itu konservasi. Ada yang sederhana, ada yang pakai kimiawi kalau misalnya memang tumbuhannya itu memang sudah levelnya sudah level atas ya. Nah, itu kita. Nah, ada juga pengelolaan di bidang pariwisata, tentunya di distribusi itu yang ngelola dinas pariwisata. Mereka lebih ke distribusinya, misalnya tiketing dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada MOU tersendiri untuk dari sana ke kita gitu. Lalu bagaimana upaya pengelolaan untuk meningkatkan aksesibilitas menuju Candi Sambisari, terutama bagi wisatawan dengan kebutuhan khusus? Nah, itu juga isu yang penting juga ya, karena kan sekarang itu kan kita harus inklusif ya, semua bisa kita fasilitasi gitu. Nah, sekarang ini masih baru dalam bentuk kayak semacam uji coba ya di beberapa candi yang memungkinkan. Kayak kemarin itu di Sojiwan sudah sudah kita coba untuk memfasilitasi teman-teman disabilitas, bahkan kita mengundang gitu kan, apakah bisa dan lain sebagainya. Nah, ini masih dalam bentuk berupa uji coba dan kajian-kajian ya. Nah, kajian itu nanti bisa menentukan candi-candi atau daerah-daerah atau akses-akses khusus yang bisa digunakan untuk teman-teman disabilitas. Masih dalam uji coba. Iya. Lalu apakah terdapat kerjasama dengan pihak terkait untuk memperbaiki infrastruktur akses ke destinasi? Sementara belum ada ya yang kalau tentang infrastruktur ya, baru kita beberapa juga dinas pariwisata juga membantu, tapi
masih belum banyak, masih kita sih. Lalu masuk ke candinya, apa yang menjadi daya tarik utama dari Candi Sambisari dan bagaimana pengelolaan memastikan daya tarik tersebut terjaga? Ya, sebenarnya keistimewaan Sambisari itu satu itu di letaknya ya di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Jadi kita masih bisa melihat candinya dan bagaimana masyarakat di sekitar itu beraktivitas. Kemudian sebenarnya penemuannya dulu itu kan ada salah satu petani gitu kan menemukan akhirnya Candi Sambisari itu kan agak sedikit di bawah gitu kan. Penemuannya juga menarik. Bagaimana dulu itu ditemukan pertama-tama menyangkul di sawah, kemudian menemukan batu dan lain sebagainya, akhirnya dilestarikan sampai sekarang itu juga sebenarnya menarik. Kemudian yang tidak kalah menariknya bahwa candi sendiri mengandung nilai sejarah bagi kita dan juga bisa bercerita bagaimana bencana itu kita hadapi dulu ya. Jadi karena memang letaknya di bawah, tentunya dulu itu pada kurun waktu tertentu candi itu pernah menghadapi atau kena akibat dari bencana ya, bencana gunung berapi. Ternyata ketika kita teliti, bencana itu tidak cuma sekali, jadi berkali-kali gitu kan, berkali-kali, terus kemudian mengubur candi sampai segitunya gitu. Berarti kan kita itu hidup di daerah-daerah bencana gitu kan. Kemudian juga banyak sekali hal-hal di luar arkeologi dan sejarah yang bisa kita lihat di situ atau kita teliti. Misalnya ada lapisan-lapisan bekas vulkanik ya, akibat erupsi Merapi bisa kita dulu memang seperti ini ceritanya. Ternyata alirannya itu sampai sedemikian hebatnya sampai mengubur dada. Itu kan sebenarnya menarik, narasi-narasi itu menarik ya. Itu diceritakan bukan cuma candi dibangun pada abad segini, ini ceritanya seperti ini, tapi bagaimana orang-orang dulu atau candi bangunan itu sendiri menghadapi beberapa semacam periodisasi bencana, itu juga menarik. Tentunya Candi Sambisari itu salah satu buktinya. Selain itu ada Kedulan juga, itu juga terkubur gitu ya, terkubur material vulkanik gunung berapi. Itu bisa kita ceritakan ternyata memang, atau mungkin bisa ditarik ternyata memang dulu aliran lahar dinginnya sampai segini dan lain sebagainya. Itu kan juga menarik. Itu kalau nggak salah dulu kerja sama mahasiswa UGM Pak, arkeologi itu. Iya, untuk Bali ya. Penggaliannya. Iya. Berarti untuk candinya sendiri itu ada reliefnya Pak, dan itu ada menceritakan Pak apa? Kalau relief, kalau di Candi Sambisari cuma dekoratif aja. Tapi arcanya juga bisa bercerita. Jadi kan di sana ada, nanti dicek ya, ada Ganesha, ada Durga Mahesa Suramardini, ada Gasa dan lain sebagainya. Itu kan pengiringnya, arca-arca pengiringnya ya. Ketika itu Linggayun itu ditempatkan di di bilik utama atau ruang utama, itu melambangkan Siwa. Kemudian ada pengiring-pengiring. Ceritanya bisa diambil dari mitologi Hindu. Misalnya dari cerita Ganesha itu anaknya Siwa, kemudian dulu kenapa kok berwajah gajah dan berbadan manusia dan lain sebagainya, itu kan juga menarik untuk dinarasikan. Kemudian ada Durga Mahesa Suramardini, itu kan jelmaan dari istri Siwa yang dipersenjatai oleh dewa-dewa lain untuk menghalau musuh ya. Musuhnya itu kayak siluman Mahesasi itu yang di bawah yang diinjak itu. Nah, itu kan bisa untuk itu kan kaitannya sama mitologi Hindu. Nah, itu bisa diceritakan. Selain itu juga bisa diceritakan bagaimana dulu itu nenek moyang kita membangun candi, dari pemilihan tempatnya, dari bagaimana proses mencari batunya atau materialnya, kemudian bagaimana memahatnya. Bahkan kalau ada beberapa cerita candi itu didirikan dulu baru dipahat, kayak gitu. Nah itu kan, kalau salah piye?
harus direncanakan, harus hati-hati, harus tidak boleh salah dan lain sebagainya. Itu bahkan ada beberapa cerita bahwa ketika raja atau penguasa daerah tertentu ya membangun sebuah candi itu kan disokong oleh penguasa-penguasa kecil di sekitarnya. Jadi mereka juga ikut membantu menyumbang materialnya, batunya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hal-hal yang narasi yang harus diceritakan semenarik mungkin gitu kan. Selama ini kan cuma sejarahnya, cuman kalau prosesnya membangun seperti apa dan lain sebagainya kan perlu diceritakan juga. Kemudian untuk di Candi Sambisari sendiri itu apakah ada kegiatan keagamaan gitu? Karena kan Candi Sambisari kan merupakan ini ya, Pak? Ya dulu ya. Ada beberapa ini ya masyarakat yang masih menggunakan tentunya umat Hindu, tapi memang bukan secara ini ya tempat ibadah yang secara setiap hari atau cuman secara event aja kadang-kadang juga masih sembahyang di Candi Sambisari. Bahkan dari teman-teman penghayat juga kadang-kadang juga penghayat tahu tadi penghayat itu kayak pemeluk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di luar 5 agama itu kan ada penganut kepercayaan, itu masih menghormati, masih melakukan ritual di sana. Oh ya Pak, mau bertanya tentang fasilitas tadi ya Pak, itu Ya. ada pusat informasi terkait Ada. tadi? Ya kita kita tempatkan kayak semacam papan informasi di sana ya. Guideline gitu belum ada ya Pak, buat wisatawan mancanegara gitu? Belum ada. Cuman kalau misalnya memang mau diulik lagi, memang ada beberapa buku-buku yang kita simpan di perpus atau kita dulu terbitkan ya dokumennya sama-sama bisa. Tapi memang publikasinya memang lewat website. Untuk dampak ekonomi dari Candi Sambisari sendiri itu apakah sangat berdampak bagi masyarakat sekitar? Iya, tentunya harapan kami iya ya. Kemudian kalau kita melihat beberapa toko-toko, tempat parkir, kemudian juga penjual-penjual kios-kios di sana, tentunya mereka itu ada karena ada candinya ya, dan itu dikunjungi. Kalau tidak dikunjungi ya pasti mereka tidak membuka semacam tempat parkir, juga toko-toko dan lain sebagainya. Memang harapan kita ketika kita melestarikan candi itu dikunjungi, kemudian kunjungan itu juga berdampak langsung ya terhadap masyarakat sekitar gitu. Yang kelihatan baru yang kios-kios itu, kios-kios pedagang, kemudian juga tentunya harus ada potensi bahwa masyarakat juga bisa ini jadi semacam operator wisata gitu kan, jadi pemandu wisata dan lain sebagainya. Cuman itu belum ditangkap sih, belum. Cuman kita juga masih bekerja sama juga sama pemerintah daerah juga menggalakkan itu dinas pariwisata. Mungkin teman-teman bisa ke dinas pariwisata, program-program apa sih yang mereka kerjakan gitu kan. Ada beberapa pembinaan tentang pemandu wisata dan lain sebagainya. Ya, tentunya biar masyarakat lebih dapat ininya ya, impactnya ya, pengaruhnya ya, bukan cuma menjual sesuatu barang atau toko saja, cuman jasa-jasa yang lain juga tumbuh di situ. Harapannya kita gitu. Dan ada beberapa semacam festival kesenian juga dilaksanakan di situ. Terkait jumlah kunjungan wisatawan Pak, sebelumnya kan kami sudah mencari data di Google terkait kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Candi Sambisari. Namun kami belum menemukan data yang spesifik. Apakah di sini ada data spesifik yang menyebutkan terkait jumlah kunjungan wisatawan? Tidak bisa kita langsung jawab ya, karena kan sebenarnya yang mencatat tiketing itu kan dinas ya. Coba nanti dikonfirmasi untuk kunjungan wisatawannya berapa dari dinas itu.
Kalau kita cuma mencatat beberapa pemanfaatan selain wisatawan, misalnya tadi misalnya ada orang masyarakat ingin foto private, kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial di sana, bisa gitu, bisa ada. Rata-rata sih 1 bulannya ya sekitar range-nya 10 sampai 15 kalau bisa termasuk juga penelitian ini ya. Tapi kalau kunjungan wisata mungkin bisa dikonfirmasi di Dinas Pariwisatanya. Namun kalau dibandingkan dengan candi yang lain seperti Prambanan, lalu Candi Ratu Boko dan lain itu Candi Sambisari masih ini ya Pak, masih Iya, sepi ya? Iya, masih belum setara dengan Candi Prambanan sih, karena kan utamanya di situ. Cuman kemarin pas pandemi, kemudian juga pas setelah itu kan banyak wisatawan itu kan pesepeda itu banyak yang masuk. Cuman nggak tahu pada masuk ke candi atau cuman di sekitarnya itu muter itu. Nanti ditanyakan aja di tiketing atau mungkin di Dinas Pariwisatanya. Kemudian apa strategi pemasaran yang diimplementasikan untuk meningkatkan daya tarik dari Candi Sambisari itu sendiri? Kalau kami sebenarnya ya karena tupoksi kita bukan di pariwisata ya, mungkin lebih pasnya nanti di Dinas Pariwisata itu pertanyaan. Cuman kalau saya boleh menjawab secara pribadi, sebenarnya itu kan candi-candi kecil yang ada di sekitar Prambanan ini, selain Prambanan yang sudah gede, kemudian Ratu Boko itu kan sebenarnya strateginya perlu narasi ya, narasi yang bagus. Bagaimana narasi itu dikembangkan, kemudian disebarluaskan, akhirnya Ada siapa nih? dikembangkan, kemudian Masuk ini ya, Mas Foto? Bukan? Beda? beda. Oh beda. Nah itu, nah sekarang kan ketika pengen mengembangkan, ketika membuat narasi itu kan untuk menyampaikan masyarakat banyak sekali channelnya ya, banyak sekali caranya, media sosial dan lain sebagainya. Nah itu tentunya juga strategi yang bagus ya. Selain itu juga ini peningkatan peran masyarakat sekitar itu untuk pariwisata itu juga diperlukan. Menurut saya. Sebagai pertanyaan terakhir, Iya. Adakah rencana kedepannya untuk meningkatkan pembaharuan ataupun menambah atraksi dari Candi Sambisari? Ya, di BPK Wilayah 10 kan sekarang tidak hanya mengurusi tentang candi saja atau cagar budaya saja, tapi juga OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk kesenian, kemudian ada beberapa sih, ada kuliner dan lain sebagainya. Nah, kita coba untuk masuk ke masyarakat di daerah, bukan di Candi Sambisari aja sih, cuman di candi-candi yang ada di sekitar sini, untuk masuk ke situ, menggerakkan kesenian apa sih yang ada di sana yang bisa dipentaskan, bahkan setiap tahun bisa difestivalkan dan lain sebagainya. Itu kan bisa menambah kalau nggak salah atraksi pendukung ya, selain candi itu sendiri, tapi juga masyarakat di situ juga ada aktivitas yang mungkin bisa menjadi atraksi yang menarik gitu kan, apalagi kalau sudah bisa dilaksanakan secara berkelanjutan gitu kan, secara rutin. Nah, itu bisa. Nah, itu ada beberapa program dari kami sebenarnya. Contohnya adalah kita memberikan fasilitasi untuk pemajuan kebudayaan. Itu kita memberikan semacam dana pancingan gitu untuk mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka gitu, kesenian dan lain sebagainya itu. Nah, setiap tahun kita tuh ada, dan setiap masyarakat itu bisa mengaksesnya, walaupun nanti masih kita seleksi ya, kita pilih, seleksi dan lain sebagainya. Itu salah satu bahwa kita mencoba untuk menggerakkan masyarakat sekitarnya, karena kalau di candinya sendiri ya seperti itu, tapi kalau misalnya memang masyarakat sekitar bisa bergerak, bisa ikut di situ, ya pasti efeknya akan lebih positif lagi, terutama di ekonominya. Pertanyaan Iya, lagi, monggo Pak. silakan. Terkait paket wisata, apakah di Candi Sambisari ini
sebelumnya menyediakan semacam paket wisata kayak mengunjungi beberapa candi gitu. Di situ ada nggak? Kalau aktivitas kalau paket ada, cuman biasanya tidak di lokal situ ya, berarti kan koridor gitu ya. Yang dari candi mana, terus kemudian kemana, ada. Jadi Bahkan- ada kerjasama sama pihak lain ya, Pak? Operator, tentunya operator yang melaksanakan kita tidak ada kerjasama, gitu. Tapi yang tentu untuk operator yang dari wilayah lain yang memilih salah satu destinasinya adalah candi. Karena saya lihat itu ada beberapa ya semacam rombongan gitu pakai mobil kayak gitu. Jadi kan atau cuma mampir atau lewat operator atau atas inisiasi sendiri. Tapi yang jelas yang di ranah itu bukan kita, tapi di dinas pariwisata. Mungkin sudah. Ya Pak, di Candi Sambisari sendiri pernah ada event besar gitu nggak Pak? Kayak sendera tari atau apa gitu setiap tahun? Candi Sambisari ada itu kalau nggak salah festival candi kayak nggak salah di Sambisari itu. Kami sudah lama sebelum pandemi sih. Setelah pandemi itu kita agak sedikit hilang hilang eventnya pada dikurangin dan lain sebagainya. Kalau di desa-desa sekitar itu ada kesenian-kesenian yang mungkin mekti desa dan lain sebagainya juga nanti wawancara aja sama masyarakat di sana. Ada saya ada lagi? Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak nih Pak sudah meluangkan waktu dan mohon maaf jika ada salah. Ya, saya juga terima kasih sudah diwawancara. Jadi informasinya juga sangat membantu kami. Iya, semoga. Ya. Izin dokumentasi foto. Boleh. Selamat siang Pak, sebelumnya perkenalkan saya Nora, mahasiswa dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata UGM. Mungkin dari bawah boleh perkenalan terlebih dahulu. Siap, selamat siang. Boleh. Nama saya Suratno, petugas keamanan di BPK 10, ditugaskan di Candi Sambisari. Saya izin bertanya terkait dengan pengelolaan dari Candi Sambisari sendiri. Nah, mungkin selain dengan Candi Sambisari sebagai destinasi utama, apakah di sini ada rangkaian kegiatan lain untuk dari masyarakatnya atau untuk wisatawan yang datang ke sini? Yang dimaksud pengunjung selain dari masyarakat sini, ada yang dari luar yang ditanyakan. Ya, sama ada Ya, kami jawab. Ini memang diperuntukkan selain untuk pendidikan, untuk pariwisata. Ya. Kemudian yang datang ke sini banyak juga dari masyarakat sekitar, tapi banyak juga dari luar daerah dan ada juga bahkan dari Asia. Kemudian untuk di sini apakah ada acara seperti festival gitu? Festival, misalnya festival kayak kesenian atau kalau acara kayak gitu belum ada. Biasanya cuma dipakai acara-acara pertemuan arisan atau kegiatan sekolah, itu sering dipakai. Kemudian kalau menurut Bapak dari pengelolaan Candi Sambisari ini apakah sudah baik atau belum, dan menurut Bapak kritik saran untuk masukan dari Candi Sambisari itu seperti apa? Ya, kalau tentang perawatan menurut kami sudah melihat dari jumlah personel yang ditempatkan di sini sekarang kan minim sekali. Jadi tidak sebanding dengan wilayah yang dikerjakan. Ya, karena banyak tenaga yang sudah pensiun sampai hari ini belum ada penggantinya. Jadi misalkan masih ada kekurangan 1-2 itu karena kekurangan tenaga. Mungkin ya sekian dari kami. Apabila ada salah satu kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih.
Begitu juga dari kami selaku petugas dan pengelola Candi Sambisari, tentunya dalam menanggapi panjenengan atau menjawab pertanyaan yang dibutuhkan dari panjenengan, ada satu dua kurangnya, saya mohon maaf, dari kami hanya bisa bantu sampai di sini. Sama-sama. Izin bertanya Pak, terkait jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Candi Sambisari ini, biasanya per bulan itu rata-ratanya berapa Pak jumlah kunjungan? Itu dari wisata lokal, dari luar daerah, termasuk dari luar negara, itu rata-rata 900 pengunjung per bulan. Kemudian kalau dampak ekonomi adanya Candi Sambisari ini kepada masyarakatnya itu apa Pak? Ya, itu sebetulnya ada juga, Mbak. Terutama dari pengusaha-pengusaha kuliner ya, kuliner, kemudian usaha parkir, dan tentunya memang berdampak bagus. Ya, ada untuk masyarakat bisa untuk berkembang berusaha. Masyarakat di sini juga ikut terlibat di Pak? Iya, walaupun secara tidak langsung. Artinya dia usahanya kan di luar lokasi Candi. Di luar lokasinya ada parkir, kemudian ada warung, kemudian ada warung makan. Nah itu bagi masyarakat sekitar sini berdampak bagus. Selamat siang Kak, dengan Kak siapa? Dengan Agin. Kak Agin. Ya. Sebelumnya mohon waktunya sebentar untuk kami wawancara terkait Candi Sambisari. Ya. Nah kalau boleh tahu kakaknya asalnya dari mana? Dari Semarang. Dari Semarang. Iya. Berlibur di sini bersama siapa? Keluarga? Iya, jadi sama keluarga, sama istri, sama bapak ibu juga 3 hari sih di Jogja ya. Lalu kan di Jogja sendiri kan candinya banyak, ada Candi Prambanan, Candi Boko. Nah alasan kakaknya memilih Candi Sambisari untuk liburan bersama keluarga apa? Oh, karena kalau yang Borobudur, Prambanan itu kan udah biasa ya Mbak. Maksudnya udah sering, maksudnya di luar jadwal biasa juga bisa. Cuman kebetulan karena mampir di Sambisari, terus dekat sama sarapan tadi juga di soto yang sebelah Soto itu, Batok. Batok. Udahlah jalan kaki mampir di sini. Lihat, karena sebelumnya kan juga sempat lama di Jogja, 5 tahun 6 tahun, cuman nggak pernah ke sini. Jadi sekalian mampir di sini. Menurut kakaknya fasilitas di Candi Sambisari ini udah cukup baik atau ada yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau fasilitas umum sih mungkin udah cukup ya Mbak, kayak misal toilet sudah ada, musola juga sudah ada, terus loket juga udah difasilitasi cashless, mungkin buat yang jauh-jauh yang nggak bawa tunai itu udah oke. Tempat sampah juga di mana-mana sudah ada kayak gitu. Cuma mungkin parkiran sih mungkin ya, karena kan banyak yang mungkin turis yang lain nggak tahu kalau mobil bisa masuk, karena kan di sini kan tertutup nih cuma buat motor. Jadi mungkin kalau parkir ada pelang di depan, parkir masuk atau gimana. Jadi biar informatif aja sih kan. Kak Agin tahu destinasi Candi Sambisari ini dari mana? Dari dulu sih Mbak, dari dulu kan juga kebetulan kuliah di Jogja, juga terus suka muter-muter, suka ke belakang sini. Cuman kok ada candi kayak gitu, dan posisinya juga dekat sama tempat makan, jadi penasaran, jadi mau datang aja kayak gitu. Mungkin sekian dari kami aja Kak. Terima kasih sudah Terima kasih, bersedia nggak untuk apa-apa, diwawancarai. sama-sama. Ya, oke. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Ku terbang jauh, kepak tak berbilang. Lewati awan dan angkasa tak berbayang. Cari, mencari untuk mengisi lengkung hampa yang ingin terobati. Teruslah jalan
berjalan, kaki mungilku yang terus menahan beban. Teruslah jalan, terus berjalan. Sebentar lagi ku akan sampai tujuan. Jalan yang jauh, jangan lupa